Halo, apa kabar teman-teman? Kembali lagi bersama kami RTVCL and Facts Channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai proporsi menggunakan aplikasi SPSS. Nah, tapi sebelum itu, mari kita ketahui bersama apa sih SPSS itu. SPSS adalah aplikasi yang digunakan untuk melakukan analisis statistika tingkat lanjut, analisis data dengan algoritma machine learning, analisis string, serta analisis big data yang dapat diintegrasikan untuk membangun platform data analisis. SPSS adalah kependekan dari Statistical Package for the Social Science. SPSS sangat populer di kalangan peneliti dan statistikawan untuk membantu melakukan perhitungan terkait analisis data. SPSS menyediakan library untuk perhitungan statistika dengan antarmuka interaktif yang menjadikannya sebagai software analisis data tingkat lanjut paling populer di berbagai universitas, instansi, dan perusahaan. Nah, perlu diketahui SPSS dirilis pertama kali pada tahun 1998. Kemudian sejak tahun 2009, SPSS telah diakuisisi oleh IBM Corporation sebagai software IBM Analytics. Selanjutnya perangkat lunak ini disebut IBM SPSS Statistics. Software ini dikembangkan dengan bahasa pemrograman Java. SPSS tersedia untuk platform sistem operasi Microsoft Windows, Linux, dan Mac OS. SPSS juga dapat diintegrasikan dengan bahasa pemrograman R, Microsoft Net, dan Python untuk penggunaan lebih lanjut. Nah, SPSS digunakan oleh berbagai universitas, institusi, dan perusahaan untuk melakukan analisis data. Nah, berikut contoh penggunaan dari SPSS. Yang pertama, melakukan riset pemasaran atau market research, kemudian analisis data survei atau kuesioner, kemudian populer digunakan untuk penelitian akademik mahasiswa. Selanjutnya populer juga digunakan oleh keperluan pemerintahan seperti lembaga BPS. Kemudian data mining, kemudian bisa juga membantu untuk pengambilan keputusan suatu perusahaan. Kemudian penelitian kesehatan masyarakat, bisa juga untuk mendokumentasikan data dan representasi data statistik, serta memprediksi suatu kejadian time series. Nah, sekarang kita masuk ke dalam penjelasan apa itu uji proporsi. Uji hipotesis atau proporsi adalah uji yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu populasi memiliki proporsi yang sama dengan, lebih kecil, atau lebih besar dari suatu nilai proporsi tertentu, sesuai dengan hipotesis yang telah ditentukan. Nah, ada juga yang namanya dengan uji hipotesis dengan selisih dua proporsi. Uji hipotesis dengan selisih dua proporsi adalah uji statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah dua populasi memiliki proporsi yang sama dengan atau selisih proporsinya lebih kecil atau lebih besar dari suatu nilai tertentu sesuai dengan hipotesis yang telah ditetapkan. Pada saat ini saya akan mempraktikkan uji proporsi dengan menggunakan SPSS. Pertama, kita harus mempunyai data sampel terlebih dahulu. Di sini saya mempunyai data sampel berupa data indeks demokrasi Indonesia berdasarkan aspek kebebasan sipil atau civil liberty. Di sini saya mempunyai 34 data sampel masing-masing dari setiap provinsi di Indonesia. Data ini diambil pada tahun 2020 dari Badan Pusat Statistik Indonesia. Langsung saja kita praktekkan cara melakukan uji proporsi dengan menggunakan SPSS menggunakan data yang telah tersedia. Nah, di sini kita akan melihat apakah indeks demokrasi di Indonesia sudah mencapai indeks yang diharapkan atau belum. Data dari Microsoft Excel sini sudah saya pindahkan ke dalam SPSS. Nah, langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk melakukan uji proporsi yang pertama adalah kita klik Analyze, terus kita pergi ke Non-Parametric Test, lalu ke Legacy Dialog, lalu kita pilih binomial.
Nah, untuk variabel civil liberty ini kita pindahkan ke kotak dialog sebelah kanan ke dalam test variabilis. Kita pindahkan, lalu kemudian kita pilih option dan kita centang deskriptif, lalu kita klik continue. Kemudian untuk cut point kita isi standar indeks yang diharapkan, yaitu 70. Nah, langsung kita klik OK. Kemudian akan muncul hasil output seperti ini. Nah, dari uji proposal tadi dihasilkan nilai SIG adalah 0,001 dengan kategori grup 1 dengan indeks demokrasi civil liberty-nya kurang dari 70 dengan jumlah 5 provinsi, dan grup 2 lebih dari 70 dengan jumlah provinsi 29. Kemudian hasil output ini akan saya masukkan ke dalam hipotesis yang telah saya buat. Nah, di sini hipotesis saya HO-nya yaitu tidak terdapat perbedaan antara indeks dan loyalitas, dan HA-nya terdapat perbedaan antara indeks dengan loyalitas. Nah, karena SIG yang dihasilkan adalah 0,01, maka keputusannya HA0-nya ditolak dan HA-nya diterima, sehingga terdapat perbedaan antara indeks dan loyalitas. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan mengolah data yang kedua dengan kembali menggunakan uji proporsi. Kali ini data yang akan kita gunakan adalah data dari hasil perolehan suara yang diperoleh dari pasangan Capres dan Cawapres Jokowi Ma'ruf pada Pilpres putaran pertama pada tahun 2019. Nah, kali ini kita akan menguji proporsi untuk mengetahui apakah perolehan suara pada putaran pertama dari pasangan Jokowi Ma'ruf sudah mencapai perolehan suara yang diinginkan atau belum. Nah, dalam hal ini rata-rata target perolehan suara yang diinginkan dari tim Jokowi Ma'ruf adalah sebesar 70% dari setiap provinsi. Nah, saat ini saya sudah mempunyai data sampel sebanyak 35 sampel, yaitu masing-masing 34 dari setiap provinsi di Indonesia dan 1 dari pemilih luar yang berada di luar negeri. Nah, data ini saya ambil dari dalam buku statistik Indonesia 2022 dari Badan Pusat Statistik. Nah, langsung saja kita melakukan uji proporsi. Nah, untuk data kali ini sudah saya pindahkan ke dalam SPSS. Nah, seperti biasa yang kita lakukan untuk melakukan uji proporsi yaitu kita klik Analyze, kemudian non-parametric test, kemudian kita pilih legacy dialog, terus kita pilih binomial. Nah, kemudian untuk variabel perolehan suara kita pindahkan ke dalam kotak sebelah kanan yaitu test variabilis. Kemudian cut point-nya kita isi rata-rata perolehan suara yang diinginkan oleh tim Jokowi Ma'ruf, yaitu sebesar 70. Kemudian test proportionnya kita tentukan, yaitu dari 70 per 100%, maka test proportionnya adalah 0,3. Langsung saja kita klik OK. Nah, hasil outputnya akan jadi seperti ini. Pada grup 1 diketahui bahwa sebanyak 27 provinsi belum mencapai target perolehan suara, yaitu kurang dari 70%. Dan grup 2 sudah mencapai target lebih dari 70% dengan jumlah provinsi hanya berjumlah 8. Nah, grup 1 dengan presentasinya yaitu 80% dan grup 2 sebesar 20%. Nah, dan diperoleh nilai SIG-nya yaitu 0,001. Jadi
bisa disimpulkan bahwa tim Jokowi Ma'ruf belum mencapai target perolehan suara yang diinginkan pada putaran pertama Pilpres 2019. Karena dari 35 sampel yang ada, tim Jokowi hanya dapat mencapai target sebanyak 8 sampel atau provinsi, dan sisanya 27 provinsi belum mencapai target. Nah, perlu diketahui juga teman-teman bahwa di dalam uji proporsi terdapat yang namanya uji independent sample t-test. Nah, uji independent sample t-test ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang tidak berpasangan. Nah, uji independent sample t-test ini merupakan bagian dari uji statistik parametrik. Nah, baiklah, mari kita masuk ke dalam uji independent sample t-test dengan menggunakan SPSS. Nah, di sini saya mempunyai data sampel hasil perolehan suara dari Pilpres tahun 2019. Nah, data ini terdiri dari dua, yaitu sampel perolehan suara dari pasangan Jokowi Ma'ruf dan sampel yang kedua dari perolehan suara pasangan Prabowo Sandi. Nah, kita pindahkan data ini ke dalam SPSS. Nah, untuk data sampel dari pasangan Jokowi Ma'ruf ini saya berikan kode 1 ya. Dan untuk data sampel perolehan suara dari Prabowo Sandi saya berikan kode 2. Kita masuk ke dalam variabel view. Nah, di sini untuk labelnya kita tuliskan hasil suara, dan kemudian untuk label pada tabel baris kedua kita tuliskan paslon. Nah, untuk value-nya kita tambahkan value 1 dengan label 1 dan value 2 dengan label 2. Kita klik OK. Untuk melakukan uji independent sample t-test, yang pertama kita lakukan adalah kita klik analyze, terus kita pergi ke compare main, lalu kita pilih independent sample t-test. Nah, kemudian untuk variabel hasil suara kita pindahkan ke sebelah kanan ke dalam kotak test variable. Nah, kemudian untuk paslon, capres dan cawapres kita masukkan ke dalam grouping variabel. Nah, kemudian kita klik define group, kemudian grup 1 kita masukkan nilai 1, kemudian grup 2 kita masukkan angka 2. Kemudian kita klik continue. Kemudian langsung kita klik OK. Nah, di sini kita bisa lihat telah keluar hasil dua output, yaitu yang pertama output grup statistik dan yang kedua output dari independent sample t-test. Nah, seperti yang disampaikan, kita akan mencari tahu apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara perolehan suara dari pasangan Jokowi Ma'ruf dan Prabowo Sandi. Nah, dari hasil uji independent sample t-test ini diperoleh signifikansi dua arah sebesar 0,016. Nah, ini dia. Kemudian kita lihat dahulu dasar pengambilan uji independent sample t-test. Nah, jika nilai sig to silent kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil perolehan suara daripada pasangan Jokowi Ma'ruf dan Prabowo Sandi. Dan yang kedua, jika nilai sig to silent lebih dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil perolehan suara daripada pasangan Jokowi Ma'ruf dan Prabowo Sandi. Nah, dari hasil pengolahan data uji independent sample t-test tadi, diperoleh nilai signifikansi dua arah sebesar 0,016, artinya lebih kecil dari 0,05, sehingga keputusannya terdapat perbedaan yang signifikan antara
perolehan suara dari pasangan Jokowi Ma'ruf dan Prabowo Sandi. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya. And see you in the next video. Thank you.